Ketemu lagi bersama Pak Wukon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk kita berbagi. Wong Jawa tetap yuk donga-dinunga ya. Insyaallah kita kalau sering berbagi ya gesekan insyaallah ya. Tujuannya apa ya, manusia ingin sehat dan sejahtera, itu tujuannya. Nah, di sini Pak Wukon hanya nguri-nguri tradisi budaya Jawa. Dan pada hari ini teman-teman ya, Pak Wukon mau berbagi mengenai tentang Sangaring Warsa yang perlu kita sirik ya, atau kita hindari untuk melakukan suatu hal yang penting seperti perjodohan, pernikahan, atau pernikahan seperti khitanan, bangun pondasi rumah, itu kalau bisa dihindari. Nah, teman-teman tonton terus ya, mungkin jenengan kalau ingin konsul monggo silahkan WA atau telepon, karena di deskripsi sudah ada nomor telepon WA ya. Intinya Pak Wukon hanya berbagi, karena kita sering mendengarkan hati-hati nerak Sangaring Warsa. Nah, seperti itu Sangaring Warsa ya yang perlu dihindari. Nah, di sini teman-teman manggoni ya, manggoni hari ya, tempatnya hari yang perlu yang disebut Sangaring Warsa ya, karena tahun ya atau warsa itu ada 8 tahun itu atau warsa ya, atau tahun alif, tahun hak ya atau tahun jim awal, tahun ja, tahun dal, tahun b, tahun wawu, dan tahun jim akhir. Nah, di sini saya mau berbagi tentang Sangaring Warsa. Kita sering mendengarkan hati-hati kalau melakukan suatu usaha itu harus kalau bisa disirik ya, kalau bisa disirik. Juga ini peletakannya di tahun alif ya, itu Sangaring Warsa itu di Jumat Legi. Itu Sangaring Warsa di Jumat Legi. Tahun atau hak itu di Selasa Kliwon. Itu Sangaring Warsa. Tahun jim awal itu di Ahad Kliwon. Tahun J atau Jak itu di Kemis Wage. Tahun Dal itu di Senen Pon. Tahun B itu di Sabtu Legi. Di tahun Wawu itu Rebo Pahing. Di tahun jim akhir itu Ahad Legi. Itu tadi perletaan atau manggone Sangaring Warsa. Jadi contoh ya, di tahun atau warsa tahun alif itu disebut Sangaring Warsa. Di Jumat Legi itu berlaku 1 tahun. Kalau di tahun alif ya itu yang harus kita hindari. Nah, di video-video yang sudah saya sudah membahas yang namanya Kunarpaning Warsa atau Wal Sangker, yaitu karena hari itu semua baik, tinggal peletaannya seperti itu. Di sini saya bahas berbagi tentang Sangaring Warsa. Nah, jangan salah paham teman-teman, ini hanya nguri-nguri, karena leluhur kita itu selalu kalau melakukan suatu hal yang penting itu identik dengan perhitungan, dihitung-hitung ya, apalagi dengan as orang tua itu yang perlu dihindari. Nah, saya ulang, Sangaring Warsa di tahun alif itu Jumat Legi ya, itu Sangaring Warsa. Di tahun H atau itu Selasa Kliwon ya. Tahun jim awal itu di Ahad Kliwon. Tahun Ja atau J itu di Kemis Wage. Tahun Dal itu di Senen Pon. Tahun Bak atau B itu di Sabtu Legi. Tahun Wawu itu di Rebo Pahing. Jim akhir itu di Ahad Legi. Itu yang disebut Sangaring Warsa. Baik teman-teman ya, ini ilmu perhitungan ya, Pak Wukon itu hanya sarana ya, bukan satu-satunya jalan untuk merubah yang lebih baik ya. Insya Allah ya, kalau kita itu selalu berhati-hati ya, karena semua itu kembali pada sikap diri kita. Yang jelas manusia semua punya tujuan, punya impian, dan saya yakin semua manusia itu yang hidup itu selalu banyak rintangan, ujian ya. Kenapa itu sudah berusaha dan lain sebagainya, sudah kerja keras ya, karena masih mengalami kendala-kendala ya,
hutang banyak, ya bermasalah keluarga dan lain sebagainya. Bahkan setelah pernikahan, kita buka usaha, apa yang terjadi, kita malah sering bercerai dengan orang-orang yang kita cintai. Nah itu karena saya sering ya diajak berbagi musyawarah ya, karena getun atau menyesal itu di belakang. Makanya dasar-dasar tuntunan dan dasar-dasar perhitungan itu sangat penting ya. Makanya manusia harus berhati-hati, belajar dan belajar ya, dari sikap. Makanya semua itu kembali pada sikap diri kita, karena musuh yang paling berbahaya itu diri kita. Kalau kita mau belajar insya Allah ya, karena pawukon itu bukan satu-satunya jalan, tapi salah satu pedoman untuk merubah hidup yang lebih baik. Karena pawukon itu memuat tentang watak, etika, tentang bebudayaan kepribadian manusia ya. Karena kita lahir, yuk kita orang Jawa itu selalu gotong royong, selalu gesekan, selalu musyawarah ya. Sebab manusia itu semua hidup diuji ya, diuji. Saya yakin semua orang punya impian, punya tujuan, dan saya yakin manusia itu semua mendapatkan ujian, cobaan ya. Sering kita mengalami dalam rumah tangga seperti itu, karena saya sering ya diajak musyawarah mengenai tentang kekeluargaan. Karena manusia yang dicari hidup adalah tentang di 5 aspek kehidupan. Apakah 5 aspek kehidupan? Yaitu manusia yang dituju adalah 1, kesehatan, 2, kesejahteraan, 3, kekeluargaan, yang keempat adalah tentang spiritual, yang kelima adalah tentang berbagi atau sosial. Nah baik teman-teman, saya tidak menggurui jenengan, ini hanya berbagi ya. Insya Allah ya, kalau kita punya tujuan yang positif, insya Allah ya masa depan kita positif, karena Tuhan itu bersama kita. Manunggaling kawula. Nah sudah jelas, tinggal kita mau kemana ya, apa prioritas utama dalam hidup Anda ya, seperti itu. Nah baik teman-teman, mungkin jenengan kalau ingin konsul ya silahkan WA atau telepon. Intinya yuk kita berbagi. Kalau jenengan suka ya silahkan like, terus ikuti terus video-video saya, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, pawukon mohon maaf. Karena manusia itu nggak luput dari kesalahan, nggak lepas dari kesalahan. Manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bisanya manusia itu hanya berbagi, ulun rembuk ya itu. Nah baik teman-teman, itu tadi yang bisa berbagi. Apabila ya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalau jenengan ingin WA atau telepon, di deskripsi sudah ada nomor WA 085 234 628 015. Baik teman-teman, jenengan Anda ya, kita semua selalu yuk tunggu dinungo, karena tujuan kita adalah sehat atau di 5 aspek kehidupan. Baik, ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menonton.